Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dengan saya Abdurrahman dari mata kuliah akuntansi Ziswap dan Waris. Di sini kami dari kelompok 8 yang akan membahas terkait dengan zakat perusahaan. Boleh dibantu next slide. Baik, untuk anggotanya terdiri dari saya sendiri, yaitu Abdurrahman, lalu ada Hana Iza Farhani, ada Melisa Ananda, Puji Rizky Mulyana, Rizka Aulia Rahmah. Next. Baik, terkait dengan pembahasan sendiri, di sini kami akan menjelaskan yang pertama pengertian dari zakat perusahaan sendiri, lalu landasan hukum zakat perusahaan, yang ketiga ada rukun dan syarat zakat perusahaan, prinsip perhitungan zakat perusahaan, lalu metode perhitungan zakat perusahaan, dan contoh perhitungan dari zakat perusahaan sendiri. Next. Nah, di sini terkait dengan pengertian zakat perusahaan. Zakat perusahaan adalah zakat yang dikenakan atas perusahaan yang menjalankan usahanya dan bertujuan untuk membersihkan harta yang telah diperoleh dalam usaha yang telah dilakukan menjadi berkah bagi pengusahanya sendiri. Zakat perusahaan termasuk jenis zakat yang harus dipungut jika memiliki harta melebihi nisabnya setara dengan 85 gram emas dan melampaui masa haulnya, yaitu 1 tahun hijriyah, maka wajib dikeluarkan zakatnya sebesar 2,5%, sebagaimana diperintahkan dalam Al-Quran, As-Sunnah, dan Ijma' ulama. Next. Selanjutnya ada landasan hukum zakat perusahaan. Ada Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 267. Kemudian ada hadis riwayat Imam Bukhari dari Anas bin Malik bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq telah menulis surat yang berisikan kewajiban zakat yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW kepadanya yang berisikan pesan tentang zakat. Jangankanlah digabungkan sesuatu yang terpisah dan jangan pula dipisahkan sesuatu yang tergabung, karena takut mengeluarkan zakat. Dan apa-apa yang telah digabungkan dari dua orang yang telah berserikat atau berkongsi, maka keduanya harus dikembalikan secara sama. Selanjutnya ada rukun zakat perusahaan. Yang pertama yaitu fardu ain bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua merdeka, yang ketiga balik dan berakal. Selanjutnya ada syarat zakat perusahaan. Yang pertama itu ada kepemilikan dikuasai oleh muslim, baik individu maupun patungan. Yang kedua, bidang usahanya halal. Yang ketiga, dapat diperhitungkan nilainya. Yang keempat, dapat berkembang. Yang kelima, memiliki kekayaan minimal setara 85 gram emas. Dan yang terakhir, dianalogikan pada zakat perniagaan. Selanjutnya. Selanjutnya ada prinsip perhitungan zakat perusahaan. Yang pertama, zakat hanya dibebankan kepada orang muslim dan tidak dibebankan kepada non-muslim. Yang kedua, aset berupa fasilitas perusahaan tidak terkena zakat seperti mobil untuk fasilitas, kantor, komputer, dan sejenisnya. Yang ketiga, zakat perusahaan pada dasarnya menzakati harta orang-orang yang menanamkan modal di perusahaan serta keuntungannya. Yang keempat, sistem zakat perusahaan tergantung di bidang perusahaan tersebut. Di bidang usaha tersebut,
Yang pertama ada perusahaan bidang perdagangan dan keuangan menggunakan sistem zakat perdagangan. Yang kedua perusahaan bidang pertanian menggunakan sistem zakat pertanian. Yang ketiga, pada perusahaan jasa dan pertambangan terdapat perbedaan di antara ulama, baik terkait dengan nisab dan besaran zakat yang harus dikeluarkan. Sebagian ulama berpendapat mengikuti perhitungan emas serta perak, dan ada juga yang berpendapat mengikuti pertanian. Selanjutnya yang terakhir itu ada perusahaan yang bergerak di bidang industri. Bahan baku yang belum diproduksi masuk dalam hitungan zakat, hitungan harta yang terkena zakat. Next, ada metode perhitungan zakat perusahaan. Yang pertama yaitu dari TE Gambling dan RA Karim, yaitu modal plus cadangan dikurang aktiva tetap ditambah laba bersih dikali 2,5%. Yang kedua yaitu dari Yusuf Kordawi, modal ditambah laba bersih dikali 2,5% ditambah keuntungan aktiva bersih dikali 10%. Yang ketiga basis DKI, aktiva lancar dikurang utang lancar dikali 2,5%. Yang keempat, Syarikat Takaful Malaysia, SDN Berhan. Menurut Syarikat Takaful Malaysia, zakat perusahaan dihitung sebesar 2,5% dari keuntungan sebelum pajak, yaitu laba sebelum zakat dan pajak dikali 2,5%. Yang kelima, Bank Muamalat Indonesia, zakat dihitung 2,5% dari laba perseroan sesudah pajak. Laba dihitung menurut prinsip akuntansi yang berlaku PSAK. Laba setelah pajak dikali 2,5%. Yang keenam, Hafihudin, total aktiva lancar ditambah laba bersih dikali 2,5%. Yang ketujuh, Atiyah membagi harta ke dalam dua jenis, yaitu harta yang berubah dan harta tetap. Harta yang berubah yaitu barang yang dapat dipindah-pindahkan, seperti barang perniagaan dan uang. Sedangkan harta tetap adalah barang yang dimiliki tetapi tidak untuk diperdagangkan, seperti aktiva tetap tidak dibebankan zakat. Akan tetapi, untuk aktiva tetap yang menghasilkan keuntungan, misalkan akibat penilaian kembali, maka zakat dibebankan atas kenaikan nilai tersebut sebesar 10%. Metode perhitungannya, yang pertama, harta yang berubah sama dengan modal ditambah laba bersih dikali 2,5%. Yang kedua, harta tetap sama dengan keuntungan aktiva tetap dikali 10%. Next. Ini yaitu dari AAOIFI atau Accounting and Auditing Organization Islamic Financial Institution. Menurut AAOIFI, zakat dapat dihitung dengan dua pendekatan. Pertama, metode aktiva bersih atau net asset, dan kedua, metode net invest fund atau net equity. Zakat perusahaan 2,5% dengan dasar penanggalan Komariah. Sedangkan perhitungan kewajiban zakat yang menggunakan penanggalan Syamsiah adalah sebesar 2,5775%. Zakat dikenakan pada kekayaan harta emas dan perak. Aktiva tidak dikenakan zakat. Yang pertama, mode aktiva bersih atau net asset. Yang pertama, subjek zakat pada aktiva bersih terdiri dari kas dan setara kas, piutang bersih atau total piutang dikurangi piutang ragu-ragu. Aktiva yang diperdagangkan seperti persediaan, surat berharga, real estate, dan lain-lain, dan pembayaran mudharabah, musyarakah, salam, istisna, aktiva tetap tidak termasuk subjek. Yang kedua, aktiva yang dimaksud untuk diperdagangkan kembali diukur pada nilai kas ekuivalen dari aktiva tersebut pada saat kewajiban zakat. Pada
Sebentar. Pada saat kewajiban zakat, dibayarkan. Metode perhitungan zakat sama dengan aktiva subjek zakat dikurang utang lancar ditambah modal investasi tak terbatas ditambah penyertaan minoritas ditambah penyertaan pemerintah ditambah penyertaan lembaga sosial, endowment, lembaga non-profit. Yang kedua yaitu metode invested fund atau net equity. Metode ini telah diterapkan sebagai dasar untuk menghitung zakat perusahaan yang telah diterapkan di Arab Saudi. Metode perhitungannya zakat sama dengan tambahan modal ditambah cadangan yang bukan dikurangkan dari aktiva, ditambah laba ditahan, ditambah laba bersih, ditambah utang jangka panjang dikurang aktiva tetap plus investasi yang tidak diperdagangkan dan kerugian. Baik, selanjutnya ini merupakan contoh transaksi zakat perusahaan. Di sini ada laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi PT Kordowi per 31 Desember. Nah, di sini merupakan hasil perhitungan menurut masing-masing penelitian. Menurut TE Gambling dan RA Karim, pada perusahaan dagang rumusnya yaitu modal ditambah cadangan dikurangi aktiva tetap dikali dengan 2,5%. Hasilnya yaitu minus 400.000. Karena minus jadi nggak bayar zakat. Untuk perusahaan industri, rumusnya yaitu laba bersih dikali 10%, hasilnya 36.000. Diperoleh dari 360.000 dikali 10%. Menurut penelitian Yusuf Kordowi, rumusnya modal ditambah laba bersih dikali 2,5%. Modalnya yaitu 1.200.000 ditambah 400 dikali 2,5%, hasilnya 40.000. Sedangkan menurut Syed Sabik, rumusnya total aktiva lancar dikali 2,5%, total aktiva lancarnya 1.100.000 dikali 2,5%, hasilnya 27.500. Menurut perhitungan Abu Ubaid, rumusnya aktiva lancar diambil utang lancar dikali 2,5%, aktiva lancarnya 1.100.000 dikurangi 900.000 dikali 2,5%, hasilnya 5.000. Sedangkan menurut Hafiduddin, dengan rumus aktiva lancar diambil utang lancar dikali 2,5%, aktiva lancarnya 1.100.000 diambil 900.000 dikali 2,5%, hasilnya 5.000. Menurut Sarafuddin dari BPRS Hikmah Wakilah Darussalam, rumusnya yaitu 2,5% dikali laba setelah pajak. Laba setelah pajaknya 360.000 dikali 2,5%, hasilnya 9.000. Menurut Nihayatul Faizah dari PT Abdi Bangsa, dengan rumus modal bersih ditambah laba bersih diambil aktiva tetap dikali 2,5%. Modal bersihnya 1.200.000 ditambah 360.000 diambil 1.600.000, hasilnya minus 160.000. Menurut BZIS DKI, dengan metode penghitungan aktiva lancar dikurangi utang lancar dikali 2,5%, aktiva lancarnya 1.100.000 dikurangi 900.000 dikali 2,5%, hasilnya 5.000. Menurut Syarikat Takaful Malaysia, dengan rumus laba sebelum cukai dan zakat dikali 2,5%. Laba sebelum zakat dan laba sebelum cukai dan zakatnya 400.000 dikali 2,5%, hasilnya 10.000.
Menurut Bank Muamalat Indonesia, laba bersih setelah pajak dikali 2,5%. Laba bersih setelah pajaknya 360.000 dikali 2,5% hasilnya 9.000. Menurut AAOIFI, dengan metode net asset itu dikali 2,575%, atau net invest fund metodenya dikali 2,575%, hasilnya Rp5.150. Baik, kesimpulannya yaitu yang pertama, zakat perusahaan merupakan salah satu bentuk dari ijtihad kontemporer dalam perluasan objek harta yang harus dikeluarkan zakatnya. Hal ini dikarenakan dalam literatur fikih klasik sendiri masih sulit ditemukan pembahasan mengenai zakat atas perusahaan. Kesimpulan yang kedua yaitu dasar hukum perusahaan para ulama menganalogikan zakat perusahaan kepada zakat perdagangan karena dipandang dari aspek legal dan ekonomi, kegiatan sebuah perusahaan intinya adalah kegiatan trading atau perdagangan. Kesimpulan yang ketiga yaitu tata cara pengeluaran zakat perusahaan pada prinsipnya harta yang dibayarkan zakatnya nilainya haruslah sampai nisabnya, lebih dari kebutuhan pokok, bebas dari hutang, dan menjadi milik penuh pemiliknya. Baik, sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian untuk presentasi dari kelompok 8. Bila mana ada yang ditanyakan terkait dengan materi presentasi, nanti boleh ditanyakan di grup WhatsApp atau di pertemuan yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.